Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldi Nugroho Saputra, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, kelas 12 2C, prodi Sistem Informasi, nomor induk 12210565. Baik, di pertemuan yang ke-14 ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang implementasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman berorientasi objek. Pokok bahasanya adalah bahasa pemrogram yang mendukung OOP. Bahasa pemrogram berorientasi objek yang mendukung OOP antara lain, yang pertama ada Smalltalk, yang kedua C++, lalu yang ketiga ada Java dan lain-lain. Smalltalk adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang pertama kali populer. Smalltalk dikembangkan di Xerox PARC, Amerika Serikat. Ide dasar Smalltalk meliputi yang pertama adalah semua adalah objek, yang kedua objek bisa saling berkomunikasi melalui message atau berita. Namun yang ketiga adalah semua tersedia untuk dimodifikasi. Lalu ada bahasa C++, dibuat pada tahun 1980-an oleh Bell Labs sebagai pengembangan dari bahasa pemrograman C yang dibuat oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie pada tahun 1972. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dengan bahasa C adalah C++ mendukung konsep pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Language. Tahun 1980, seorang ahli yang bernama Bjarne Stroustrup mengembangkan beberapa hal dari bahasa C yang dinamakan C with classes yang berganti nama dengan C++ pada tahun 1983. C++ merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif. Kemudian ada Java. Java adalah pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Sun Microsystems sejak tahun 1991. Bahasa pemrograman Java pertama lahir dari The Green Project yang berjalan selama 18 bulan dari awal tahun 1991 hingga musim panas 1992. Proyek tersebut belum menggunakan versi yang dinamakan OAuth. Proyek ini dimotori oleh Patrick Naughton, Mike Sheridan, James Gosling, dan Bill Joy, beserta 9 pemrograman lainnya dari Sun Microsystems. Java adalah bahasa pemrograman yang mirip dengan C++ atau C. Keunggulannya adalah Java dapat berjalan di banyak platform perangkat keras atau multi-platform. Lalu kemudian ada PHP. Pada awalnya PHP merupakan kepanjangan dari Personal Home Page yang pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Pada November 1991 dirilis PHP atau FI 2.0. Pada rilisan ini interpreter PHP sudah diimplementasikan dalam program C. Dalam rilis ini disertakan juga modul-modul ekstensi yang meningkatkan kemampuan PHP FI secara signifikan. Lalu pada tahun 1997 sebuah perusahaan bernama Zen menulis ulang interpreter PHP menjadi lebih bersih, lebih baik, dan lebih cepat. Kemudian di tahun 1998 bulan Juni, perusahaan tersebut merilis interpreter baru untuk PHP dan meresmikan rilis tersebut sebagai PHP 3.0 dan singkatan PHP diubah menjadi akronim berulang PHP atau Hypertext Processor. Pada pertengahan tahun 1999, Yen merilis interpreter PHP baru dan rilis tersebut dikenal dengan PHP 4.0. PHP 4.0 adalah versi PHP yang paling banyak dipakai pada awal abad ke-21. Pada Juni 2004, Yen merilis PHP 5.0. Dalam versi ini, inti dari interpreter PHP mengalami perubahan besar. Versi ini juga memasukkan model pemrograman berorientasi objek ke dalam PHP untuk menjawab perkembangan bahasa pemrograman.
ke arah pragma berorientasi objek. Versi terbaru dan stabil dari bahasa pemrograman saat ini adalah versi 8.0. Lalu kemudian ada Python, dibuat dan dikembangkan oleh Guido van Rossum, yang yaitu seorang programmer yang berasal dari Belanda. Pembuatannya berlangsung di kota Amsterdam di Belanda pada tahun 1990. Pada tahun 1995, Python dikembangkan lagi agar lebih kompatibel oleh Guido van Rossum. Selanjutnya pada awal tahun 2000 terdapat pembaruan versi Python hingga mencapai versi 3. Sampai saat ini Python mendukung beberapa paradigma pemrograman, termasuk pemrograman terstruktur. Lalu terutama prosedural atau berorientasi objek dan fungsional. Demikianlah presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.